Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial tingkat 1 derajat n yang dapat difaktorkan ya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Tingkat 1 derajat n ini adalah sebagai berikut: A0 dikali dy dx pangkat n ditambah A1 dikali dy dx pangkat n kurang 1 tambah A2 kali dy dx pangkat n kurang 2 dan seterusnya. Kemudian ditambah an kurang 1 dikali dy dx pangkat 1 ya, ditambah an sama dengan 0. Nah, itu adalah bentuk umum persamaan diferensial tingkat 1 derajat n ya. Jadi pangkat tertingginya pada tingkat 1 dikatakan karena turunannya merupakan turunan pertama semua ya. Kemudian derajat n ya berarti pangkat dari turunan itu bervariatif ya, dari pangkat n menurun, n kurang 1, kurang 2 dan seterusnya sampai pangkat 0 tentunya. Kemudian bisa juga bentuk umum dari persamaan diferensial ini kita ubah ya. Kalau dy dx nya kita ganti dengan p katakanlah. Jadi dy dx sama dengan p, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. A0 dikali p pangkat n ditambah A1 dikali p pangkat n kurang 1 dan seterusnya ya. Sama dengan 0 di mana A0 A1 ini ya, A1 A2 dan seterusnya sampai an. Ini an itu merupakan fungsi dari x y ya, atau bisa dikatakan fungsi dua peubah begitu ya. Baik, kemudian bentuk umum persamaan diferensial tingkat 1 derajat n ini kita bagi materinya menjadi 3 ya, dan mungkin akan dijadikan menjadi 3 video ya. Yang pertama adalah PD tingkat 1 derajat n yang dapat difaktorkan ya. Kemudian yang kedua PD Clairaut ya, Clairaut. Kemudian yang ketiga atau yang C ya, ini C itu adalah PD yang memiliki bentuk Y sama dengan F besar X, P dan X sama dengan G besar Y, P ya. Nah, masing-masing nanti akan dibahas insya Allah dalam video selanjutnya. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah yang A ya, PD tingkat 1 derajat n yang dapat difaktorkan. Baik, kita langsung saja ya. Untuk yang A, PD tingkat 1 derajat n yang dapat difaktorkan. Kalau kita bentuk persamaan diferensialnya menjadi bentuk yang kedua ini ya, katakanlah A0 P pangkat n ditambah A1 P pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya tambah n kurang 1 dikali P pangkat 0 ya, pangkat 1 atau pangkat P saja atau P saja ditambah an sama dengan 0. Ingat ya, jika P nya itu adalah dy dx nya ya. Kemudian karena kita asumsikan bahwa PD di atas dapat difaktorkan ya. Nah, dapat difaktorkan, maka faktorisasinya atau hasil faktornya ini kita bentuk seperti ini ya. P dikurangi katakanlah A saja ya, A1 begitu. Jadi nanti faktor pertama P dikurang A1, nanti tergantung persoalannya ya. Jadi P dikurang A2 mungkin ada 2 faktor, ada 3 faktor dan seterusnya.
tergantung polinomialnya ini pangkatnya berapa gitu kan. Kemudian ya P kurang A3 dan seterusnya ya dikali, ini kali ya, P kurang A1 dikali P kurang A2 dikali P kurang A3 dikali dan seterusnya sama dengan 0 ya. Nah, ini hasil pemfaktoran dari PD tersebut. Nah selanjutnya dari hasil faktor-faktor yang telah ditemukan itu ya nanti kita cari satu-satu ya. Karena ini kali ini sama dengan 0, berarti ya cari satu-satu, berarti P dikurang A1 sama dengan 0 seperti itu ya. Nantinya kita dapat bahwa P sama dengan A1. Karena P itu adalah dy dx, maka bisa ditulis sebagai dy dx sama dengan A1. Nanti kita dapat y-nya adalah integral dari A1 ditambah karena ini ada beberapa ya, katakanlah C1 gitu ya. Nanti seperti itu. Misalkan ya, misalkan A1 ini, integral A1 ini menghasilkan ya katakanlah M1 ya. Jadi y sama dengan M1 karena integral dx ya. Hari ini pakai dx, integral dx berarti M1x katakanlah begitu tambah C1 ya. Ya, jadi dapat y dikurang M1x dikurang C1 sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama kita dapat ini. Nanti untuk yang keduanya pun ya, untuk yang keduanya pun nanti akan didapat hal yang serupa ya, dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiganya juga sama. Nah, ini bukan sama ya, seperti yang pertama ya, katakanlah dan seterusnya aja, dan seterusnya, kemudian ini dan seterusnya sama dengan contoh yang pertama ini ya. Nah nanti akan kita dapat ya solusinya ya, tinggal diinikan saja, berarti y kurang M1x kurang C1. Kemudian untuk yang keduanya berarti kan ya katakanlah M2 begitu ya, y kurang M2x kurang C2. Itu yang ketiganya y kurang M3x kurang C3 dan seterusnya sama dengan 0. Maka ini adalah solusinya ya. Supaya lebih jelas kita buat contoh ya, masuk ke contoh saja. Contoh, tentukan solusi PD dy dx kuadrat dikurangi 4 dy dx sama dengan 0. Nah kalau kita lihat ini tingkat 1 ya, karena turunan pertama semua. Nah, ini tingkat 1, kemudian derajatnya n, katakanlah ya ini yang tertinggi pangkat 2, yang keduanya adalah pangkat 1. Ini boleh saya tulisnya pangkat 1 atau tidak perlu ditulis juga tidak jadi masalah ya. Nah ini merupakan PD tersebut, jadi ya kita selesaikan saja dengan cara tadi ya. Misalkan ini solusi PD ya gitu. P itu sama dengan dy dx, maka PD ini bisa ditulis sebagai P kuadrat dikurangi 4P sama dengan 0. Nah kita tinggal memfaktorkan ya, P kuadrat kurang 4P sama dengan 0. Kita faktorkan P kurang 0 atau P saja, P kurang 4 ya, sama dengan 0. Nah di sini ada dua kan. Yang pertama katakanlah saya tulisnya begitu, P nya sama dengan 0. Yang kedua P nya sama dengan 4 ya, satu-satu ya. Untuk P sama dengan 0 berarti kan kita dapat saya tulisnya di bawah saja, dy dx sama dengan 0, berarti y sama dengan integral 0 dx ditambah C1 ya. Y sama dengan ya ini 0 ditambah C1 atau y dikurangi C1 sama dengan 0. Berarti ini yang pertama kita sudah dapat.
Kemudian yang kedua, tulisnya di sini saja. P kurangi 4 sama dengan 0, atau dy dx kurangi 4 sama dengan 0. dy dx sama dengan 4. Berarti y sama dengan integral dari 4 dx ditambah c2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan y sama dengan 4x ditambah c2, atau y dikurangi 4x dikurangi c2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Berarti kita tulis saja solusinya adalah y dikurangi c1 dikali y dikurangi 4x dikurangi c2 sama dengan 0. Oke. Nah, seperti itulah. Oke, kita contoh satu lagi ya. Kita buat contoh satu lagi. Tentukan solusi PD berikut ya. PD, saya tulis PD-nya x kuadrat dy dx dikuadratkan ditambah 3xy dy dx ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Oke, ini juga sama ya, PD-nya tingkat 1 derajat n. Kita misalkan dulu, misalkan bahwa P itu adalah dy dx, berarti kita bisa tulis x kuadrat P kuadrat tambah 3xy kali P ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Baik, di sini kita coba faktorkan ya. Coba faktorkan. Kira ini bisa difaktorkan ya. 2y kuadrat berarti y 2y. Oke, berarti xp ya. Kita coba xp. Ini xp tambah xp kuadrat x kuadrat p kuadrat xp kali 2y berarti 2xpy, xp kali y xpy 3xpy ditambah y 2y kuadrat ya. Berarti ini benar, kita bisa memfaktorkannya. Nah, kemudian ya kita cari satu-satu. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Coba yang pertama dulu. xp sama tambah ya, y sama dengan 0, atau bisa kita tulis kembali x dy dx ditambah y sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat ini kita bisa ubah ya. Ini kalau bentuk seperti ini Bernoulli ya. Coba dy dx, kalau kita bagi x ya, dy dx ditambah ini bagi x berarti 1 per x y sama dengan 0 bagi x 0. Ya, ini adalah Bernoulli ya. Bernoulli. Ingat, berarti untuk solusi cara Bernoulli ini berarti y sama dengan e pangkat min integral p dx dikali integral e pangkat integral p dx dikali q dx ditambah c ya. Nah, berarti p nya yang mana? P nya adalah ini ya. Oh, ini p ini adalah p Bernoulli ya, bukan p yang di sini ya. Kebetulan saja sama ini namanya p begitu, tapi tidak masalah karena p yang ini adalah dy dx, tapi kalau p ini adalah 1 per x ya. Supaya mempermudah saja, berarti di sini kita dapat e pangkat min integral, kita langsung rubah saja 1 per x dx dikali integral e pangkat integral 1 per x dx dikali q. Nah, q nya adalah 0 ya. Nah, kali q dx 0 dx k tambah c. Oke, kita selesaikan. Y sama dengan e pangkat min 1 per x itu ln ya, ln x.
kemudian dikali integral E pangkat ln X dikali 0 dx ditambah C. Karena di sini ada 2, kita anggap ini adalah C1 saja ya. C1 gitu. Oke, sama dengan ingat E pangkat min ln X. E pangkat ln X itu kan X, berarti E pangkat min ln X adalah 1 per X ya. 1 per X. Lalu ini karena dikali 0 ya 0 ditambah C1. Atau sama dengan 1 per X C1 ya, 1 per X C1 ya, Y nya adalah 1 per X C1, atau bisa tulis Y kurang kali ya, bisa ini XY kurang C1 sama dengan 0. Oke, ini yang pertama kita sudah dapat. Kemudian untuk yang keduanya, untuk yang kedua yang ini berarti XP tambah 2Y sama dengan 0, berarti X dy dx ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya cara bernauli. dy dx ditambah 2 per XY sama dengan 0 per X ya, atau 0. Ini bernauli juga. Berarti solusinya adalah Y sama dengan E pangkat min integral P dx dikali integral E pangkat integral P dx dikali Q dx ditambah C2 ya. Kita anggap C2 untuk yang ini. Maka kita dapatkan E pangkat min P ya. Ini kita dapat P nya ini dan Q nya adalah 0 ya. Berarti 2 per X integral 2 per X dx lalu dikali integral E pangkat integral 2 per X dx dikali Q nya 0 dx ditambah C2. Oke, berarti kita dapat E pangkat min 2 ln X ya, 2 ln X, atau ditulis ln X kuadrat. Integral kali integral E pangkat ln X kuadrat kali 0 dx ditambah C2. Nah, E pangkat min ln X saja kan 1 per X, berarti kalau E pangkat min ln X kuadrat 1 per X kuadrat ya, dikali ini karena ini 0 ya, habis 0 tambah C2 ya. Berarti Y sama dengan 1 per X kuadrat kali C2, atau bisa ditulis X kuadrat Y kurangi C2 sama dengan 0. Oke, kita sudah dapatkan solusi yang kedua. Ini solusi yang pertama. Berarti solusinya adalah X Y kurang C1 dikali X kuadrat Y kurang C2 sama dengan 0. Baik, saya kira seperti itu ya untuk PD tingkat 1 derajat N yang dapat difaktorkan. Untuk latihan soalnya saya berikan beberapa soal ya. Yang pertama oke, saya tulis dy dx kuadrat dikurangi 4x kuadrat sama dengan 0. Kemudian x dy dx ditambah y dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian dy dx dikuadratkan dikurangi dy dx dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu dy dx pangkat 3, lalu ini dikali x tambah 2y ditambah 3 dy dx dipangkatkan 2 lalu dikalikan dengan x tambah y ditambah dy dx dikali y tambah 2x sama dengan 0. Oke. Yang terakhir x kuadrat dikali dy dx ditambah 3xy kali dy dx. Oh, ini pangkat 2 ya.
lalu ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Ya, ini semua adalah PD tingkat 1 derajat N yang dapat difaktorkan ya. Pertama kita misalkan saja dulu y sama dengan dy dx seperti tadi. Baik, silahkan dicoba ya. Saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Silahkan nanti dicoba soal-soalnya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.